Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam berkat dan lindungan Tuhan. Sebelum kita lanjut, di subscribe, like, dan komen channel ini. Dan untuk pelajaran ekonomi kelas 11 dalam kurikulum Merdeka, kita akan lanjutkan pembahasan kita di bab 1, Badan Usaha dalam Perekonomian, dan kali ini kita akan bahas tentang PD Koperasi. Tujuan pembelajaran. 1. Mendeskripsikan sejarah dan pengertian koperasi. 2. Menjelaskan landasan dan prinsip koperasi. 3. Membedakan jenis koperasi. Dan keempat, membedakan perangkat organisasi koperasi. Kita mulai di pertama, 1. Sejarah koperasi. Koperasi di Indonesia lahir dari sistem kapitalisme yang menyengsarakan kehidupan rakyat. Adanya penderitaan dan kemiskinan tersebut mendorong seseorang bernama Raden Arya Waria Atmaja yang berasal dari Purwokerto untuk mendirikan sebuah bank untuk membantu kehidupan rakyat dan membantu pegawai negeri yang terjerat hutang rentenir dengan bunga tinggi pada tahun 1896. Pada saat itu, Raden Arya Wirya Atmaja mendirikan sebuah bank untuk pegawai negeri yang diberi nama Bank Pertolongan Tabungan. Pada tanggal 12 Juli 1947, untuk pertama kalinya, Gerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi pertama di kota Tasikmalaya. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai hari lahirnya koperasi. 2. Pengertian koperasi. Koperasi berasal dari kata koperasi yang terbekat ko dan operation. Ko artinya bersama dan operation artinya usaha atau kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia, beliau menyebutkan bahwa koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Koperasi bertujuan mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di Indonesia, koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional, yaitu sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 1. 3. Landasan dan asas koperasi. A. Landasan ideal. Berdasarkan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa landasan ideal koperasi adalah Pancasila. Pancasila merupakan jiwa dan pandangan hidup negara, bangsa, dan masyarakat Indonesia. Pancasila juga merupakan nilai-nilai unsur yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. B. Landasan struktural. Landasan struktural koperasi adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan aturan pokok organisasi negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat berbagai ketentuan yang mengatur berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara. C. Landasan operasional. Landasan operasional merupakan aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati anggota
pengurus, dan pengawas dalam menjalankan tugas di koperasi. Landasan operasional tersebut terdiri atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga. Dalam kegiatannya, koperasi berlandaskan atas asas kekeluargaan dan gotong royong. 4. Prinsip koperasi. A. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. B. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi. C. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. D. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. E. Kemandirian. F. Pendidikan perkoperasian. G. Kerjasama antar koperasi. 5. Jenis koperasi. Jenis koperasi terbagi atas A. Berdasarkan bentuknya dan B. Berdasarkan lapangan usaha. Kita mulai di A. Berdasarkan bentuknya. 1. Koperasi primer. Koperasi primer ini adalah koperasi yang beranggotakan orang per orang dengan jumlah minimal 20 orang. Contohnya adalah koperasi unit desa atau KUD dan koperasi pegawai. 2. Koperasi sekunder. Koperasi sekunder ini adalah koperasi yang beranggotakan badan hukum koperasi. Untuk membentuk koperasi sekunder, diperlukan minimal 3 koperasi yang sudah berbadan hukum. Contohnya, Koperasi Pemuda Indonesia atau Kopindo yang beranggotakan Koperasi Mahasiswa Kopma di Indonesia. B. Berdasarkan lapangan usaha. Berdasarkan lapangan usaha, yang pertama Koperasi Simpan Pinjam atau KSP. Jadi Koperasi Simpan Pinjam atau KSP ini adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam. 2. Koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyalurkan barang-barang konsumsi kepada para anggota dengan harga yang layak dan murah serta berusaha membuat sendiri barang-barang konsumsi untuk keperluan anggota. 3. Koperasi produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya orang-orang yang mampu menghasilkan barang seperti Koperasi Peternakan Susu Sapi di Pegalengan, Jawa Barat. 6. Perangkat organisasi koperasi. Perangkat organisasi koperasi terbagi atas A. Rapat anggota, B. Pengurus, C. Pengawas. Kita mulai di A. Rapat anggota. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota dihadiri oleh seluruh anggota koperasi. Hal yang disepakati dalam rapat anggota tahunan. 1. Penetapan anggaran dasar koperasi. 2. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. 3. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pengurus, dan pengawas. 4. Rencana kerja, rencana anggaran, pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan koperasi. Dan yang kelima, pembagian sisa hasil usaha atau SHU. B. Pengurus. Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Adapun masa jabatan pengurus koperasi adalah selama 5 tahun. Tugas dari pengurus. 1. Mengelola koperasi dan usahanya. 2. Mengajukan rancangan kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi. 3. Menyelenggarakan rapat anggota. 4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban laporan tugas. C. Pengawas. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengawas juga bertanggung jawab terhadap rapat anggota. Tugas pengawas. 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan
dan pengelolaan koperasi. 2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. Terima kasih. Demikianlah materi kita telah selesai. Kiranya ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua.